Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tetap sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan senantiasa. Jadi saya minta maaf belum ke timur karena kemarin diajak di barat dan ini yang saya mau cerita. Ini cerita berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semuanya. Nah, saya mau ngajak baca ayat ini. Ini firman Tuhan yang merema memberkati saya. Ya, Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya aplikasikan secara sederhana saja. Saya diberkati ini dengan saya mengenal bahasa cinta pasangan saya. Ya, ini bicara tentang keluarga. Mungkin Bapak Ibu bisa mengenal bahasa cinta dari anak, mantu, cucu. Ya, ini sangat powerful. Ya, ceritanya seperti ini. Waktu yang lalu 3 tahunan itu seharusnya saya udah cerita sedikit ya. Seharusnya kami bertiga itu ketemu secara onsite dengan Pongki, ya, saya Pak Hendra, Pak Roy. Itu sebenarnya saya harus pergi juga Pak. Itu waktu itu ada Pak Edi, ya. Tapi satu dan lain hal, saya mau cerita di sini berkaitan dengan bahasa cinta, berkaitan dengan bagaimana saya harus mengerti dan memahami serta praktek tentang bahasa cinta dari istri saya, gitu. Nah, saya baca ayat ini berkali-kali, tapi baru merema, benar-benar merema itu beberapa waktu yang lalu setelah saya selesai mengurus apply visa ke Amerika. Ceritanya begini. Jadi kami bertiga harus berangkat ke salah satunya ke tempatnya Pak Yongki. Sebenarnya saya bisa ketemu muka itu waktu acara pria itu. Tapi saya jujur Bapak Ibu, itu mungkin saya egois terhadap istri. Saya bertobat, ya, saya menyesal. Jadi ceritanya begini. Waktu berangkat itu, ya saya sih nggak sepenuh hati untuk ngurus visa. Sedangkan istri saya itu bergairah sekali untuk pergi. Walaupun mungkin nggak bareng dengan bapak-bapak yang lain. Gitu. Karena dia juga pengen. Tapi karena saya egois, saya bilang, ngapain yang ini saya hati saya ya, ini jadi dari sisi saya cerita. Ngapain yang harus pergi itu cuma Pak Roy sama Pak Hendra, kok saya juga harus pergi? Begitu Pak ceritanya. Saya egois banget gitu. Nah, makanya waktu apply ya saya nggak bener-bener istilahnya berharap saya dapet gitu, akhirnya nggak dapet gitu. Ketika nggak dapet, saya lihat istri saya sedih. Nah, saya nggak lihat istri saya. Yang saya lihat adalah diri saya sendiri yang egois. Saya itu bahasa cintanya, ini kan ada 5 bahasa cinta ini. Bahasa cinta istri saya itu adalah quality time. Artinya pergi jalan-jalan, kebersamaan, itu dia suka sekali. Sedangkan saya itu bahasa cintanya itu adalah apa itu namanya words of affirmation, kata-kata pujian.
Nah, istri saya nggak ada itu bahasa cinta walaupun ada sedikit. Dia bahasa cintanya itu pergi jalan. Karena pernah saya bilang sama dia kalau mau jalan silahkan jalan. Makanya dia ke Eropa, dia ke Aussie, saya lepas saja gitu. Dan dia sama ibu-ibu yang lain enjoy lah menikmati. Saya belum ngeh juga bahwa itu adalah bahasa cintanya. Saya lebih suka tinggal di rumah, Pak Yongki. Diam di rumah. Pernah dulu pergi ke Jepang, anak-anak itu bahagia sekali. Waktu di hotel itu lompat-lompat di atas tempat tidur, dia bilang bagus, Jepang bagus. Dalam hati saya, bagus apanya? Karena saya nggak punya bahasa cinta di situ. Katanya bagus-bagus apanya? Buat saya nggak ada sesuatu yang surprise karena buat saya bahasa cinta saya adalah saya itu kata-kata pujian, sentuhan, itu bahasa cinta saya. Sedang istri saya bahasa cintanya adalah pergi dia lihat negara baru suka. Disitulah saya menyadari, saya bertobat, saya bilang saya minta maaf kalau saya egois. Oke, kalau begitu lain kesempatan kita apply lagi lah. Baru ngomong begitu, ada yang nawarin ke kami. Pak, Bu, kita jalan-jalan yuk. Udah punya visa Amerika belum? Belum. Urus. Nanti kalau sudah dapat, nanti kita beli tiket. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi intinya ketika saya memahami tentang istri saya inginkan sesuatu, dia harus lakukan dulu apa yang sebenarnya yang diingini oleh pasangan saya. Itu saya rasakan kayaknya berkat Tuhan itu tiba-tiba datang itu. Suddenly, blek begitu kayaknya. Nah, ini penting. Nah, yang saya garis bawahi adalah kalau kita menginginkan sesuatu supaya orang lain lakukan, lakukanlah lebih dahulu. Dan saya lakukan itu. Dan apa yang terjadi, kami apply, akhirnya dapat. Dan setelah dapat, saya belum tahu Amerika kayak apa, makanya ditanyain juga, mau di mana? Nggak tahu. Mau tinggal di mana? Nggak tahu. Mau naik pesawat apa? Oh, yang jelas dibeliin tiket ini pesawatnya ini. Oh, yang ekonomi atau yang bisnis? Saya juga nggak tahu. Yang penting saya naik. Ternyata setelah saya melalui selama 1 bulan 4 hari, saya ada di West Coast dari LA ke Nevada, ke Utah, ke Idaho, ke Oregon, terus kemudian ke Washington, sampai balik lagi baru saya tahu gambaran, oh ini ya West. Tapi intinya bahwa berkat itu datang ketika saya mulai mengenal benar-benar praktek bahasa cinta buat pasangan saya. Jadi ada 5 bahasa cinta. Sekarang kita bisa belajar mungkin untuk anak, untuk mantu, untuk khususnya juga untuk pasangan. Jadi bahasa cinta saya, bahasa cinta istri saya itu, oh kalau begitu oke. Dia mau ngajak kemana? Dia mau ngajak itu. Walaupun saya nggak menikmati, saya mencoba menikmati dan saya berkata begini, yang penting istri saya bahagia, maka saya akan bahagia. Itu. Yang penting dia sukacita, anak-anak sukacita, saya akan sukacita. Saya ditanya waktu sampai di Las Vegas sama tim kami, tapi nggak tanya langsung, tanya sama istri. Bu, Pak Markus happy nggak? Karena tahu saya bahasa cintanya apa. Terus saya bilang sama istri, saya sangat happy karena saya lihat Mama happy. Jadi saya akan happy, saya bahagia. Lihat orang lain bahagia.
Jadi itu yang bisa saya sharingkan, dan berkatnya saya ditanya sama temen, ke West Coast 7 negara bagian kurang 7, berapa itu kosnya, biayanya berapa? Saya jawab, kosnya only by grace, hanya oleh kasih karunia. Dan saya benar-benar karena kasih karunia. Mungkin Pak Yongki dan teman-teman yang ada di US tahu itu, selama 1 bulan 4 hari itu pasti tahu berapa besar. Tapi saya bisa dengan istri, diajak dengan 2 keluarga ini, itu semua karena kasih karunia. Saya belajar praktek bahasa cinta. Itu Pak Yongki, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.